Saudara, kita akan satukan hati di dalam doa. Tuhan, pada saat kami mencoba untuk meneduhkan akan hati kami, dan kami mencoba untuk merasakan akan kehadiran Tuhan bersama dengan kami, mungkin sebagian dari kami tidak merasa apa-apa. Di dalam rutinitas akan ibadat yang kami ikuti dari minggu ke minggu, Tuhan. Dan kami sadari seringkali kami kehilangan kepekaan rohani. Dan kami hanya bertingkah laku agamawi yang memang rutin dan pada dirinya sendiri kami juga butuhkan. Tuhan tahu akan hati dan pikiran kami. Mungkin ada di antara kami yang pada pagi hari ini datang dengan beban-beban yang berat. Dengan pergumulan pribadi yang kami tidak tahu, Tuhan. Tetapi kami tahu kadang-kadang kami bisa menjadi putus asa. Kami kehilangan akan pengharapan. Dan kami takut. Kami gelisah. Ada di antara kami yang mempunyai orang-orang yang kami cintai yang sedang sakit dan menghadapi sakit yang tidak tahu ujungnya. Dan kami tidak mengerti apalagi yang kami harus minta. Dan kami kadang-kadang berpikir, apakah sebagai orang percaya kami boleh memaksakan akan kehendak kami kepada Tuhan. Tuhan tahu akan hati kami. Betapa untuk menghidupi iman yang benar, kami kadang-kadang mengalami kesulitan, Tuhan. Pada saat semua berjalan dengan lancar dan baik, dan kami tidak sadar itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama dengan teman-teman kami yang sedang susah, yang sedang takut, yang sedang bergumul, yang sedang khawatir. Jadikan kami menjadi ikatan kumpulan dari orang-orang yang saling mempedulikan dan saling mengasihi. Bahkan ada di antara kami yang bingung melihat akan anak-anak kami yang tumbuh, yang tidak mempunyai kejelasan, tidak mempunyai jati diri yang jelas, tidak mengerti apa yang mesti dilakukan, mengisi waktu hanya dengan bermain game, yang tidak mempunyai semangat juang, yang tidak ada keinginan untuk maju. Oh Tuhan, banyak orang tua yang sangat khawatir. Dan pada hari-hari seperti ini, pada saat kami berhimpun bersama-sama dan kami menghampiri hadirat Tuhan, kami menyadari itu Tuhan, dan kami ingin Tuhan menolong kami supaya kami juga mempunyai bahasa doa yang tepat. Yang mengajar kami bagaimana kami mengekspresikan apa yang seharusnya kami percayai. Bukan apa yang seharusnya kami minta. Sehingga ajar kepada kami supaya kami belajar untuk bergumul di tengah pergaulan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-69. Dan Tuhan, kami berkumpul kebetulan tepat pada hari Minggu ini. Tuhan, tolong supaya kami juga boleh mengerti bagaimana kami mensikapi akan realita yang ada di luar kami, di mana kami juga masuk di dalamnya. Tolong kami supaya kami boleh merefleksikan akan iman kami secara benar. Dengarkan seru sembahyang kami Bapa. Oleh karena hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, kita akan membaca dua bagian dari Alkitab. Dan saudara kalau membaca Alkitab silakan lihat bersama dengan saya dari Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29, saya akan membaca beberapa ayatnya mulai
ayat yang ketiga, saudara. Nah, surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan, Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, dan aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ini dari Yeremia pasal yang ke-29. Kemudian saya ingin membaca dari Daniel pasalnya yang pertama, saudara. Ayatnya yang ke-6, Daniel pasal yang pertama. Di antara mereka itu ada yang beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel dan kawan-kawannya. Dan pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dan selanjutnya. Kemudian ayatnya yang ke-18. Nah, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin-pemimpin pegawai istana itu menghadap Nebukadnezar. Dan raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel dan teman-temannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam setiap hal, memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi dalam kerajaannya. Dan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Saudara, GKY ini gereja Tionghoa, saudara, gereja orang-orang Cina. Dan sekarang kita merayakan akan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-69. Dan saya diminta untuk mengkhotbahkan satu tema yang di sana disebutkan Love for Indonesia. Nah, saudara, kita tahu sebenarnya ini tema ini merupakan suatu tema yang penting sekali ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya bisa mencintai Indonesia? Lalu bagaimana itu kita mencintai Indonesia?
Dan saudara, oleh karena kita ini mayoritas orang Chinese, termasuk saudara dan saya, dan kita perlu tahu dengan sungguh-sungguh sebetulnya apa yang ada dalam pikiran dan hati kita masing-masing terhadap Indonesia. John Calvin pernah mengatakan satu kalimat yang baik ya. If we do not have knowledge of self. Nah, kalau kita tidak tahu akan diri kita sendiri, it's impossible for us to have knowledge of God. Kita juga tidak tahu akan kehendak Tuhan. Jadi saudara perlu tahu, saya akan mulai dengan sesuatu yang apa adanya. Jadi orang-orang Cina datang ke Indonesia mungkin lebih dari 1000 tahun yang lalu, saudara. Yang datang itu hampir semuanya laki-laki. Dan banyak di antara mereka yang sudah meninggalkan istri di Cina, datang ke Indonesia hampir semuanya dari daerah Cina Selatan. Saudara. Ada orang Hokkien, seperti orang tua saya. Ada orang Teochew, ada orang Hokciu, ada orang Hakka. Dan setelah mereka settle di Indonesia, kemudian banyak di antara mereka yang mengambil orang-orang pribumi menjadi istrinya. Tetapi oleh karena pola kehidupannya itu patrilineal, sehingga meskipun sebagian itu campuran, mereka diarahkan oleh papahnya itu dan diberi nama Cina. Sehingga di Indonesia ini sebetulnya ada yang totok yang langsung dari Chinese, ada yang sebetulnya babah, yang darahnya sudah tercampur, seperti orang tua saya dan saya ini. Tapi begitu generasi yang kedua, itu orang tua menginginkan anak-anaknya menikah dengan orang Cina juga. Gitu. Jadi pada zaman Hindia Belanda, saudara, sebenarnya perlakuan orang Belanda atau orang Cina itu juga diskriminatif. Belanda memakai suatu approach divide et impera. Jangan sampai suku-suku ini bersatu. Sehingga kalau saudara mau melihat semua gereja-gereja di Indonesia itu adalah gereja kesukuan. Jadi orang Jawa harus punya gereja Jawa, orang Sunda punya gereja Sunda, gitu ya. Dan seterusnya. Supaya tidak campur, tidak menjadi kekuatan. Termasuk tanda petik perlakuan itu berlaku kepada orang Cina. Bagaimana supaya jangan terlalu dekat dengan orang pribumi. Jadi meskipun Belanda itu mengangkat orang-orang Cina dianggapnya lebih bisa dipercaya, beberapa di antara mereka menjadi kapitan, saudara. Termasuk misalnya So Bing Kong, Puan Bing Kum, dan ada Muslim Chinese itu Muhammad Jafar, itu kapitan Cina yang mewakili orang Cina untuk ngurusin orang-orang di Indonesia ini. Jadi punya jabatan, mereka jadi kaya. Jadi diskriminasinya seperti itu. Nah, kemudian orang-orang Cina ini pada suatu saat terjadi masalah di Jakarta dan tahun 1740 terjadi pembantaian, dihabisin orang Cina di Batavia. Puluhan ribu dibunuhin, rumahnya dibakarin. Dan kemudian setelah itu orang-orang Cina membuat satu kelompok perlawanan, saudara. Akhirnya Belanda mengisolasikan mereka. Mulai saat itulah di setiap kota harus ada Chinatown yang namanya pecinan. Tapi justru diisolasikan seperti itu, orang-orang Cina ini kemudian mempunyai kekuatan ekonomi, saudara. Dan mereka itu menjadi agen-agen, mereka bikin pabrik, minuman, makanan, pakaian, jamu, rokok, alat-alat transportasi,
ekspor import menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Tetapi selalu diperlakukan dengan diskriminatif. Nah, ketika Sun Yat-sen menjadi presiden dari Tiongkok, Republik Tiongkok. Nah, saat itu sebetulnya orang-orang Cina di Indonesia itu mulai ingin berpolitik. Lalu berdiri partai politik, jadi Cina, partai politik Tionghoa. Jadi ini ada. Tetapi pada saat Chinese itu jatuh ke tangan komunis, dan akhirnya Taiwan itu berdiri, Formosa. Nah, saat itu di bawah Mao Zedong, saudara sebetulnya khususnya PM Zhou Enlai itu memulai sesuatu dengan memberikan kepada orang-orang Cina di seluruh Asia ini double citizen. Oleh karena apa? Oleh karena mereka orang Cina itu memakai sesuatu sistem jus sanguin, bukan jus soli. Nah, jus sanguin itu artinya orang Cina lahir di mana saja, darahnya Cina, harus warga negara Cina. Padahal di Indonesia itu jus soli. Nah, yang ada di sini, lahir di sini, seharusnya boleh apply untuk menjadi warga negara Indonesia. Jika pada tahun 1955, itu baru di dalam sidang di Asia Afrika di Bandung, itu diambil suatu keputusan, boleh pilih sekarang. Nah, saya melihat dan saya masih ingat sekali. Berikan saat itu saya itu sudah cukup besar. Teman-teman saya semuanya itu Mekuo, kembali ke Tiongkok. Kita bertangis-tangisan gitu ya. Dalam kota kecil aja di Magelang mungkin ribuan. Mereka mau beli koper besar-besar, membawa harta benda, diantar naik bis. Itu yang terjadi. Tapi begitu mereka sampai ke China, mereka tidak tahan. Mereka semuanya pergi ke Hong Kong. Dan dari Hong Kong banyak yang kembali ke Indonesia. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang seperti itu. Jadi ada perlakuan yang sulit. Ya. Nah, kemudian oleh karena ada partai, bahkan Cina itu mendirikan Tionghoa Huikuan. Nah, sekolah-sekolah Cina. Jadi pada saat mendirikan sekolah Cina, di hampir semua kota besar ada sekolah. Lebih dari 450 sekolah Tionghoa Huikuan di seluruh Indonesia. Nah, dari sana orang-orang Cina itu berpendidikan. Nah, khususnya mereka itu yang kebanyakan totok juga mulai mengirim anak-anaknya itu ke sekolah. Nah, sehingga banyak orang Cina mulai pinter-pinter. Nah, terlibat di dalam politik. Nah, sehingga pada saat Indonesia mau merdeka, saudara harus ingat, yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45, ikut merumuskan, itu ada 4 orang Cina. Lim Kunyan, Wei Tiongzu, Wei Junhao, dan Tan Eng Hua. Jadi Indonesia tidak bisa tidak, harus ingat. Orang-orang Cina itu ikut merumuskan. Dan persiapan kemerdekaan, itu ada seorang Cina juga. Dr. Andes Yap Chuanbing. Dia ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang menurunkan bendera Belanda di Surabaya, itu termasuk Tony Wen, orang Cina. Jadi sudah terlibat dengan suatu kegiatan politik. Nah, pada saat Soekarno itu menjadi presiden, Orde Lama, itu ada nama-nama yang kita tidak bisa lupakan, seperti misalnya Ui Cutat, itu menjadi anggota kabinetnya, kabinet Dwikora, saudara. Jadi Soekarno sudah mau memasukkan orang Cina sebagai menteri. Tetapi tetap diskriminatif. Nah, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat itu peraturan
PP 10 tahun 59. Nah, orang Cina tidak boleh berdagang eceran di luar ibu kota, kabupaten maupun provinsi. Diskriminatif lagi. Oleh karena memang ya kalau diberi kesempatan, kebebasan, barangkali nanti kekuasaannya semuanya ya orang-orang Chinese. Ya, itu yang terjadi. Nah, sekarang pada saat Orde Baru. Mulai dengan G30S. Oke. Nah, ini suatu masalah oleh karena apa? Oleh karena terjadi pembantaian banyak sekali. Oleh karena langsung Cina itu dikaitkan itu dengan komunis, saudara. Dan kemudian muncul peraturan-peraturan yang sulit sekali. Oleh karena apa? Kita harus ganti nama. Identitasmu tidak boleh Cina lagi. You mesti ganti nama. Ya, 99% nurut. 1% Wei Qiangi segala itu tidak nurut, tidak apa-apa juga. Ya kan? Tetapi sebagian besar nurut, termasuk saya. Kecuali teman-teman saya kecil masih tahu nama saya dulu siapa. Tapi saudara tidak akan tahu saya siapa. Terpaksa kita nurut. Dan peraturannya tidak boleh lagi ada toko pakai huruf dengan kanji Tionghoa, Han itu. Tidak boleh. Huruf Cina tidak boleh. Sekolah-sekolah Cina harus ditutup. Kebudayaan Cina, ekspresi orang Cina tidak boleh. Tidak ada barongsai, tidak ada liang-liang, tidak ada perayaan Imlek. Tidak boleh. Jadi Cina harus menjadi Indonesia. Nah, ini sudah terjadi. Dan tahun 1998, saudara masih ingat? Terjadi perkosaan, pembunuhan yang ditargetkan Cina lagi. Sehingga saya heran. Baru kemarin. Ada orang Cina yang masih mendukung akan pilihan presiden pertama. Saya jadi bingung. Padahal sampai Wiranto dengan Luhut Panjaitan. Itu bukan bohong. Omong apa adanya. Bagaimana bisa mendukung orang seperti itu? Yang menculik, yang membunuhin, yang penembakan termasuk di Trisakti tadi. Saya tidak bicara politik, bicara apa adanya. Saya cuma ngomong, apa ini yang ngomong ini bukan orang bohong. Baru kemarin. Dan kemudian pada zaman setelah Soeharto lengser, ya kan, Habibie mulai sadar. Nah, dia mengangkat antara lain James Riyadi, teman saya itu menjadi menteri muda. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Cina yang uangnya sudah banyak ke luar negeri itu, uangnya tarik balik lagi. Jangan sampai kehilangan. Dan mulai ada upaya menghapuskan perbedaan pribumi non-pribumi. Nah, inilah. Dan setelah Habibie naiklah Gus Dur. Nah, semua yang dulu itu didiskriminatif, Gus Dur dengan nekat itu kembalikan lagi. Boleh lagi ada. Pelajaran ini ada. Imlek dirayakan. Bahkan agama Konghucu dijadikan agama resmi yang diterima. Semuanya boleh. Kamu adalah orang-orang Cina, salah satu suku di Indonesia. You bukan orang asing. Kita membangun Indonesia bersama-sama. Megawati mengikuti akan jejak dari Gus Dur. SBY, nah ada juga sekarang perubahan sedikit. Nah, sehingga dia mengizinkan Mari Pangestu dan sebagainya menjadi menteri, oke? Dan Ahok teman kita ini bakalan menjadi gubernur dari Jakarta. Ada banyak nama-nama di sini. Nah, kita itu ada di dalam kondisi seperti ini. Di dalam belahan sejarah yang sudah sampai prosesnya seperti ini. Dan sekarang kita itu merayakan akan perayaan kemerdekaan yang ke-69. Apakah kita kenal diri kita sendiri? Apa kita bisa mencintai Indonesia?
Nah ini, love for Indonesia. Bisa mencintai Indonesia? Nah sekarang pertanyaannya menjadi dua. Ini panggilan iman atau ini panggilan pribadi? Kalau ini panggilan iman, ini beda sekali. Kalau panggilan pribadi ini masalah psychological. Nah, masalah psychological ini menjadi subjektif. Tergantung saudara punya pengalaman pahit atau tidak di Indonesia. Oleh karena sebagian besar kita, meskipun sudah lahir besar di sini, oleh karena pengalaman didiskriminasi, diisolasi, diperlakukan tertentu, saudara juga sulit sekali membiarkan anak saudara itu kemudian bergaul dan menikah dengan orang-orang Indonesia. Ya. Saudara masih takut. Jadi kalau secara psychological itu subjektif, tergantung pengalaman. Saya sendiri dari keluarga yang seluruh keluarganya dihabisin. Tahun 49 ketika Belanda mau balik lagi ke Indonesia. Saat itu TNI yang sudah merdeka itu. Kami tinggal di satu kota kecil namanya Belabak. Itu dekat sekali Magelang. Kami semua orang Cina dikumpulkan di Chonghua Chongwei. Untuk apa? Roma semua dihabisin, dibakar. Kami dibagi dalam kelompok kecil-kecil, kemudian dibawa naik ke Gunung Merapi dan Merbabu. Tiap malam kami dibunuhin. Kenapa orang TNI tidak mengerti? Ini salah mengerti. Mereka tidak sengaja. Oleh karena apa? Taunya orang Cina, Kristen, apalagi pendetanya Belanda. Nah ini pasti antek-antek Belanda. Kakak saya itu usianya baru 5-16 tahun. Suatu malam itu mengatakan, laki-laki berdiri semua. Kakak saya ikut berdiri. Kelihatan tinggi. Kamu. Bambu runcing saudara. Masukkan di dalam lubang yang sama. 5-6 orang. Saudara kalau beberapa puluh tahun yang lalu masuk ke kota kami Magelang, saudara akan melihat 2 kuburan besar. Isinya satu kuburan 70 orang. Hampir semuanya encek, engku apa semua dari keluarga saya. Habis. You kalau tidak mengalami, you tidak punya perasaan apa-apa. Cinta Indonesia, psychological. Oh ya, aku akan cinta Indonesia. Aku akan menjadi seorang nasionalis tulen. Aku akan dukung Indonesia, begitu gampang. Psychological. Tapi kalau pernah mengalami, menjadi ambivalen. Antara mau, tidak mau. Antara takut, just wait and see. Nah, saudara. Kalau secara psychological, itu tergantung kondisi. Kalau kondisinya bagus nanti, yang naik akan jadi Jokowi. Nah kan? Lalu saudara itu akan melihat betapa dia membuka pintu ini. Nah saudara akan gampang untuk mencintai Indonesia. Kondisional. Tetapi kita tidak bicara itu, saudara. Kita di gereja sekarang. Kita anak Tuhan. Kita tidak dipanggil mencintai Indonesia itu secara psychological. Secara subjektif. Tergantung kondisi. Enggak. Saudara dipanggil mencintai Indonesia. Oleh karena Tuhan yang mau. You tidak percaya? Nah, ini kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, saudara kan heran. Oleh karena Alkitab mengatakan bahkan kepada pemerintahan yang jahat, brengsek, menganiaya umat Kristen. Roma pasal yang ke-13. 1 Petrus pasal 2. Siapa pemerintahan itu? Ini pemerintahan yang menganiaya, menangkapi orang Kristen, membakari orang Kristen, menaruh orang Kristen itu di arena-arena untuk dimakan oleh singa, saudara. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan tetap mengatakan apa? Melalui Paulus. Hormati pemerintah. Doakan pemerintah. Bayarlah pajak kepada pemerintah.
Oleh karena tidak mungkin ada manusia boleh menduduki suatu posisi apapun juga, jikalau Allah semesta alam ini tidak mengizinkan. Nah, kenapa begitu kita tidak tahu. Perjalanan sejarah itu begitu kompleks. Sehingga saudara mesti tahu. Kepada pemerintah apa aja, you mesti mendoakan. Kalau nanti sampai Jokowi gagal, yang muncul menjadi presiden adalah pilihan pertama tadi. Kalau misalnya meskipun itu 1%, you mesti mencintai dia. You mesti mendoakan dia. You mesti mendukung dia. Waduh. Ini merupakan sesuatu panggilan iman, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, saudara. Yohanes pasal yang ke-17, kalau saudara punya Alkitab bisa dilihat. Ini kalimat yang Tuhan Yesus katakan kepada melalui Yohanes. Yohanes pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, mau berbicara mengenai soal diri kita, saudara mempunyai 2 kewarganegaraan. Makanya Bapak Gereja Agustinus itu menulis buku yang namanya The City of God. De Civitate Dei. Nah, di sana dia membedakan, kamu itu menjadi warga negara kerajaan dan kota Allah ini. Meskipun kamu secara badani menjadi warga negara daripada dunia ini. De Civitate Terrena. Tapi kamu mesti tahu, kamu yang utama adalah kerajaan Allah. Sehingga kamu kalaupun menjadi menteri, ya kan, atau menjadi gubernur seperti Ahok ini nanti, kamu jangan kesetiaan itu mutlak. Tidak bisa begitu. Kamu cuma membela akan partai dan waduh, tidak boleh begitu. Kamu dipanggil menjadi terang dan garam. Meskipun kamu belong, ya kan, menjadi bagian daripada De Civitate Terrena ini, tetap kamu harus sadar, kamu adalah warga negara surgawi yang sedang dititipkan Tuhan di tengah dunia yang seperti ini. Untuk kamu itu punya peran sebagai garam, supaya kamu menggarami, supaya mencegah pembusukan daripada dunia yang sudah berdosa ini, supaya kamu memberikan taste dunia yang hambar ini, you memberikan makna. Dan kamu adalah terang. Jadi kamu mesti waspada bahwa terang yang Allah titipkan kepadamu itu dunia tidak tahu apa itu. Nah, saudara pernah di gereja ini saya kan pernah berkhotbah mengenai Matius pasal yang ke-5 itu. Pada suatu hari ada seorang saintis yang membuat sesuatu riset. Di dalam satu ruangan gelap, dia menembakkan cahaya dan cahaya itu menembusi akan kegelapan itu. Mata manusia bisa melihat cahaya yang kuat menembusi kegelapan. Tapi kemudian saintis tersebut memompa seluruh ruangan itu, hampa udara, tidak ada udaranya. Sekarang cahaya itu juga ditembakkan lagi. Ternyata mata manusia tidak lihat. Benar. Ya mau coba silakan. Jadi mata manusia tidak bisa menangkap cahaya, menangkap terang. Nah, kalau bisa menangkap itu kenapa? Ya oleh karena cahaya itu melewati partikel-partikel daripada debu dan sebagainya pada saat ada udara di sana. Yang bisa ditangkap oleh mata manusia itu hanya refleksi daripada terang. Terang datang ke dunia, manusia tidak mengenalinya. Tapi kamu adalah terang. You mesti waspada ini.
Dunia tidak mengerti, tetapi kamu harus datang untuk menerangi. Dan ini misteri yang hanya orang Kristen seharusnya bisa lakukan. Jadi sekarang di tengah kondisi yang seperti ini, apa sih yang sebetulnya kita bisa katakan? Mencintai Indonesia. Saudara, di dalam bacaan kita, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 tadi. Ini sebenarnya ceritanya adalah umat Israel yang dibuang ke Babilonia. Nah, saudara, pembuangan ke Babilonia itu sebetulnya itu dilakukan secara bertahap. Setelah Nebukadnezar itu mentaklukkan daerah-daerah itu. Lalu mulai pada tahun 606, dia memilih 4 orang yang terpenting itu. Ya pinter sekali, Daniel dan kawan-kawannya yang masih remaja. Dan beberapa orang dengan darah biru. Itu semuanya dibawa ke Babel, sedikit sekali. Itu ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 24. Kira-kira cuma 7.000 orang. Kemudian pada tahun 597, Nebukadnezar ngambil lagi. Sekarang itu banyak sekali, ratusan ribu. Termasuk Nabi Yehezkiel, itu rombongan yang kedua. Dan yang terakhir, tahun 586, sebelum Nebukadnezar meratakan Yerusalem dengan tanah. Dia mengambil semua sisa yang masih bisa dipekerjakan. Semua diangkut ke Babilonia. Nah, ketika mereka tiba di sana, saudara, itu mereka berpikir bahwa ini sama seperti halnya dengan hukuman Tuhan yang sudah-sudah. Mereka dalam waktu singkat akan dikembalikan lagi ke Yerusalem. Banyak nabi-nabi mulai bernubuat. Asal kamu tekun doa, kamu meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan lagi kamu ke Yerusalem, ke Yehuda. Tetapi Tuhan menyuruh kepada Yeremia untuk mengatakan, jangan percaya kebohongan itu. Generasi ini sampai generasi berikutnya akan mati di sini. Lalu dia memberikan surat ini. Nah, ini persoalannya. Kamu bangunlah keluargamu. Kamu settle di sini. Carikanlah istri bagi anak-anakmu. Carikanlah suami bagi anak-anakmu. Beranak pinaklah di sini. Make your life here. Lalu, di mana kamu berada, hadirkan kesejahteraan. Oleh karena kesejahteraanmu adalah kesejahteraan mereka. Jadi kesejahteraan itu milik bersama. Nah, sekarang pertanyaannya. Kita bukan seperti itu, saudara. Tetapi sebetulnya prinsipnya sama. Yuk jangan lagi, meskipun orang Cina, yang barangkali engkong, barangkali kongco kita itu datang dari sana. Saudara sudah ditempatkan Tuhan di sini. Saudara settle di sini. Bangunkan hidupmu. Jati diri anak-anak dan cucumu di Indonesia. Hadirkan kesejahteraan. Nah, ini menjadi masalah sekarang. Apa itu hadirkan kesejahteraan? Kita sebagai orang-orang Kristen, kadang-kadang kita itu tanda petik satu pihak mau nurut firman Tuhan, tetapi nurutnya itu tidak begitu bijaksana, saudara. Misalnya aja, saudara ingin PI, saudara ingin supaya GKY, Greenfield ini punya cabang. Saudara mesti hati-hati dengan sungguh. Oleh karena apa? Oleh karena saudara mesti bisa mengerti perasaan dan pikiran orang beragama lain. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17, kan diingatkan, perbuatlah apa yang kamu suka, orang lain perbuat padamu. Jikalau kamu sebagai orang Tionghoa dan orang Kristen, lalu kanan kirimu dibangun akan wihara, dibangun akan masjid, dibangun langgar, yuk katakan kepada dirimu, yuk suka. Kalau yuk tahu bahwa itu tuh ada perasaan-perasaan yang tidak positif, yuk mesti betul-betul waspada. Jangan hanya oleh karena ada opportunity seorang anggota majelis di sini membuka akan lahan tertentu menjadi tempat real estate atau apa dan sebagainya. Oke. Lalu menawarkan sebidang tanah. Saudara lalu pikir itu dari Tuhan. Siapa bilang? Saudara mesti tahu dengan jelas.
Jikalau di sana sudah ada gereja yang seasas dengan kita, yang ajarannya tidak sesat. Pertanyaannya kenapa harus bikin cabang GKY Greenfield? Kenapa? Kenapa adalah satu deretan ruko sampai ada 5-6 gereja? Kenapa? Apakah itu mau diperlakukan yang sama? Jikalau mereka yang mayoritas selalu membangun akan tempat ibadah di kanan kiri saudara. You mau? Jadi hadirkan kesejahteraan. Itu hadirkan suasana di mana orang itu tidak lagi mempunyai prejudis, prasangka, dan ada keinginan untuk mendekat kepada saudara. Ingin bergaul, ingin menjadi friend, ingin membangun bersama komunitas ini. Mereka menyukai saudara. Seharusnya begitu. Jadi jangan pikirkan, oleh karena Alkitab mengatakan Great Commission, kamu harus mengabarkan Injil ke ujung bumi. Ya betul. Tetapi itu bisa bernilai doktrinal, saudara. Hati-hati. Oleh karena Alkitab juga mengatakan, kita itu harus tahu. Jangan membuang mutiara pada babi, misalnya. Kita harus tahu kapan mengabarkan Injil. Kepada siapa kita mengabarkan Injil? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Nah, sehingga ini bukan masalah doktrinal oleh karena ajaran. Bahkan ketika saya khotbah di sini beberapa bulan yang lalu, saya ada kutip satu bagian, saudara. Misalnya saja, di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15, saat itu ada orang-orang non-Yahudi jadi Kristen. Lalu orang-orang Yahudi Kristen itu ngotot ingin maksa mereka apain? Sunat, saudara. Oleh karena mereka orang non-Yahudi, mereka tidak circumcised. Lalu dipaksa disunat. Petrus dan sebagainya itu bingung, mau diapain ini? Paulus, Silas juga bingung, mau diapain ini? Boleh sunat, harus sunat, bagaimana? Akhirnya ngapain? Mereka membawa sidang sinode pertama kali. Di mana? Di Yerusalem. Di sana diputuskan oleh karena pengalaman dari Petrus sendiri bahwa orang non-Yahudi dan Yahudi sama aja meskipun mereka tidak bersunat, tidak perlu bersunat. Wah, haleluya, senang sekali. Jadi putusannya sudah diputuskan 12 rasul plus Paulus. Luar biasa ya, tidak perlu bersunat. Tapi Paulus sadar, ini bukan masalah doktrin. Makanya Kisah 15 sudah keputusan semua rasul ini. Kisah 16 ada cerita apa? Paulus melihat asistennya yang namanya Timotius. Ini papahnya itu orang Yunani, saudara. Mamanya orang Yahudi. Dia tidak bersunat. Dia melayani bertahun-tahun. Dia terus sulit oleh karena apa? Yang dilayani sebagai besar orang Yahudi yang kolot-kolot. Mau bagaimana? Paulus ngomong apa? Timotius, kamu harus bersunat. Jadi Paulus itu seolah-olah pelin-pelan. Seolah-olah keputusan sinode itu dibatalkan sendiri. Seolah-olah doktrin yang sudah ditetapkan oleh para rasul dibatalkan sendiri. Apa betul begitu? Enggak. Dia menurut Roh Kudus. Berarti beyond doktrin. Doktrin tidak mengikat, tidak mematikan soalnya. Saudara mau BPI, memang ini panggilan Tuhan. Tapi Roh Kudus yang selalu memimpin saudara. Kapan ber-PI? Kapan membuat cabang gereja GKY Greenfield? Apa betul appropriate? Kenapa tidak membantu saja gereja-gereja yang lemah? Tidak perlu nama. Kenapa harus ada cabang gereja saudara? Sehingga saudara itu masuk di dalam suatu persaingan. Oleh karena semua gereja di Indonesia sedang terjebak pada persaingan yang sangat tidak sehat sekali. Saya ketemu seorang hamba Tuhan besar. Pada suatu hari mau mendirikan cabangnya di Bandung. Saya tanya kepada dia. Loh, you mau bikin cabang itu di tengah kota atau di pinggir kota? Lalu dia ngomong apa? Kamu tuh goblok bener. Ya pasti dia yang strategik dong. Di tengah kota. Saya itu hampir setiap bulan ke Bandung, Pak. Saya mengatakan. Saya melihat lebih dari 20 gereja yang sudah bagus-bagus di Bandung. Ngapain perlu gereja lagi tambah satu lagi? Dia jawab, gerejaku kan belum ada. Nah itu, franchise.
Lalu bagaimana saudara? Jadi kalau mentality seperti ini, saudara ada di dalam pikiran kita, saudara sedang dipanggil oleh Tuhan menghadirkan kesejahteraan di Indonesia. Mana mungkin? Saudara juga sebagai orang-orang dengan kekuatan ekonomi tertentu. Barangkali ada di antara saudara punya pabrik. Oke? Ada yang pegawainya lebih dari 2.000. Ada yang puluhan ribu, saya tahu. Pada suatu hari ada orang ngomong sama saya, Pak, tolong ya, nanti Jumat ini tolong pimpin kebaktian di perusahaan saya. Saya tanya, oh iya, karena pada saat sebagian besar ini 90% pada sholat. Yang Kristen-Kristen kita kumpulin, kasih PA. Saya mengatakan, masa itu perlu Pak? Apa enggak keliru Pak? Loh kenapa keliru? Saya ngomong, ini 20.000 atau 2.000 orang dititipkan kamu menjadi pegawaimu. Barangkali ada yang sampai 10 tahun loh. Begitu kamu bikin bendera Kristen di sini dan sana bendera agama lain, ini tidak pernah ada keinginan orang ini untuk kenal ini lagi. Apa yang dipercaya orang Kristen tidak ada keinginan lagi. Oleh karena apa? Itu agamamu, ini agamaku. Tidak boleh begitu Pak. Lalu bagaimana? No. Saya mengatakan ini tanda petik. Kalau mereka sholat, ya silakan. Tapi saudara harus menolong bagaimana caranya supaya mereka ada keinginan juga kenal Tuhan Yesus itu bagaimana. Ya panggil aja saya, panggil aja barangkali AA Jim atau siapa, panggil juga biksu. Kita kumpul sebulan sekali. Lalu ngapain? Kita membahas misalnya bagaimana menjadi suami yang baik. Nah, silakan orang Islam ngomong sampai entek. Orang Buddhis ngomong sampai entek. Saya sebagai orang Kristen akan ngomong. Nah, dari firman Tuhan. Maka orang-orang ini sudah dengan sendirinya mulai memasukkan internalizing ajaran dari Alkitab. Tapi tidak threatening. Oleh karena ini diskusi terbuka. Kenapa kok percaya kepada Allah? Nah silakan. Orang Islam ngomong, orang Buddha ngomong, saya ngomong. Kenapa orang Kristen kok percaya adanya Allah? Sehingga mereka itu mulai mikir, gitu ya. Pikiran yang sebetulnya asalnya dari sini. Kalau sampai mereka 5 tahun menjadi pegawaimu, mereka tidak sadar sudah mengadopsi puluhan ayat prinsip Kristen di dalam pikiran mereka. Apa sih firman Tuhan? Ini bukan masalah-masalah ayat-ayat Alkitab, saudara. Kebenaran yang membebaskan. Yohanes pasal 8 kan mengatakan, you know the truth, and the truth will set you free. Kamu kenal kebenaran, nanti kebenaran memerdekakan kamu. Begitu mereka mulai menginternalize kebenaran-kebenaran firman, hidup mereka mulai diubah. Mereka nanti akan melihat dengan pikiran yang lain, saudara. Mereka tidak lagi ada prejudis terhadap Tuhan Yesus. Mereka bahkan nanti akan bertanya. Nah, jadi saudara kita sebagian besar orang yang cukup berhasil di dalam usaha. Ya kan? Tetapi apa pernah kita pikirkan gitu? Bagaimana mencipta suatu budaya yang baru. Yang bisa menolong gitu. Orang-orang Indonesia ini menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih dewasa, yang lebih punya integritas, yang lebih matang, ya kan? Kemarin saya membaca satu koran Investor Daily. Saya membaca tulisan dari Harjoko S. Ini suatu tulisan cukup menarik, saudara, oleh karena dia mengatakan nanti kalau sampai Jokowi dan JK ini jadi presiden dan wakil presiden. Waduh, itu baik menteri, kabinet maupun orang-orang yang nanti mendukung dia harus belajar. Dia mengatakan disebut istilah dia itu blink factor. Oleh karena Jokowi ini digerakkan oleh blink factor katanya. Dia bergerak cepat, tepat. Udah berani masuk ke lubang kotoran pun dia mau. Jadi ini orang-orang mesti dilatih bagaimana punya blink factor ini. Lalu dia mengatakan kalimat ini. Padahal kita melihat mayoritas di Indonesia, semua pegawai, dari perusahaan-perusahaan ini. Itu mentalnya itu belum dibangun. Kita ini generasi kedua. Saya itu masih mencicipi perasaan baru saja merdeka. Tahun 45, 46. Itu saya lahir tahun 46. Dan kebanyakan generasi kedua, saudara.
yang masih mewarisi jiwa tanpa sadar budak. Jadi kita masih berorientasi itu pongno kata orang Jawa. Pokoknya kita dapatkan dulu. Jadi tidak mikirkan orang lain. Sehingga hampir semua pegawai-pegawai di Indonesia itu cara kerjanya itu dikatakan oleh kalimat di sini itu memakai 5 eng katanya. Sukanya ngeluh, ngedumel, gosip, ngomel, ngeyel. Jadi ini orang-orang kerjanya tuh kayak gitu, saudara. Jadi kalau dibandingkan di seluruh Asia, pegawai-pegawai di Indonesia itu paling rendah mutunya. Jadi mereka kerja cuma 37,5 jam seminggu. Di seluruh Asia rata-rata di atas 40 jam, saudara. Jadi bagaimana saudara menolong bangsa Indonesia ini? Menghadirkan ini. Nah, saudara kalau tidak punya ide, saudara tahu saudara milik Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 dikatakan kamu itu bukan hamba. Kalau hamba itu cuma nurut tok, buta-butaan nurut tok. Kamu bukan hamba. You are my friend. Itu kata Yesus. Mintalah, tanyalah. Oleh karena segala sesuatu yang Bapa tahu, Dia berikan kepadaku. Aku akan berikan kepadamu. You dan saya tidak punya ide bagaimana caranya untuk membangun akan budaya dan mentality dari pegawai-pegawai saya ini. You tanyalah kepada dia. Nanti akan ada ide, saudara. Jadi jangan dibiarkan. Ini merupakan suatu arus yang asal jalan, asal hidup, asal saudara dapat cuan saja. Jangan begitu. Jadi di mana kamu berada? Hadirkankah kesejahteraan? Kesejahteraanmu adalah kesejahteraan mereka. Kesejahteraan mereka kesejahteraanmu. Nah saudara, kalau kita mau lihat secara daripada orang percaya, Daniel itu menarik sekali. Oleh karena dia masih remaja, tapi dia ngerti saudara. Dia melihat dengan mata kepala sendiri seluruh Yerusalem dihancurkan. Saudara bisa membayangkan. Mungkin orang tuanya pun dibunuhin saudara. Tapi dia itu kenal Tuhan. Sehingga dia tahu. Tidak mungkin ada sesuatu terjadi dalam hidup ini kalau Tuhan tidak izinkan. Dia belajar di sejarah, 10 suku aja dihabisin, dibuang sama Tuhan. Dikawin campurkan dengan orang Assyria. Sekarang 2 suku Yehuda ini, sekarang dibuang. Daniel ngerti. Sehingga dia rela dipungut oleh Nebukadnezar, musuhnya itu. Untuk dia apa? Untuk disekolahin, dipersiapkan. Dipersiapkan apa? Untuk jadi pegawainya Nebukadnezar. Dia rela saja. Kenapa dia begitu? Dia bukan pribadi yang percaya kepada Tuhan secara fanatik, saudara. Sehingga ketika dia datang, langsung Nebukadnezar ganti nama. Nah, ini ganti nama dahsyat, saudara. Oleh karena ini nama berkaitan dengan iman. Daniel itu artinya God is my judge. Tuhan itu adalah hakimku. Sekarang diganti oleh Nebukadnezar jadi Belshazzar. Artinya apa? Puji-pujian untuk Baal, saudara. Masa you mau namamu diganti Muhammad? Tapi ini orang yang kenal Tuhan, dia tidak peduli. Dia tidak menganggap itu terlalu important. Ini bukan masalah iman. Sehingga saudara seharusnya mau. Supaya apa? Supaya tahu tujuan dari Tuhan tercapai. Jadi tujuan Tuhan tercapai bagaimana? Daniel itu melatih dirinya siang dan malam. Di dalam sekolah sampai akhirnya dia dan 3 kawannya ini menjadi yang paling baik. 10 kali lipat lebih pandai. Sehingga Raja Nebukadnezar terpaksa pakai orang ini. Dan yang mengherankan, kalau raja itu matinya pun oleh karena perang, oleh karena kemudian Babilonia jatuh ke tangan Media dan Persia. Saudara. Darius itu pakai juga Daniel, luar biasa kan? Oleh karena melihat ini terang ini, tidak ada orang yang seperti ini, saudara. Itu yang sebenarnya kita mau ngomong. Kepada siapa saja. Saudara bukan cuma nanti itu menjadi loyal, mendukung akan Jokowi. Bahkan siapa saja. Hadirkan the best. Sebagai pemuda-pemudi. Latihlah diri dan pikiran kita itu. Menjadi yang terbaik. Yang Tuhan sudah berikan sesuai dengan potensi kita. Nah nanti saudara akan dipakai oleh Tuhan dengan ajaib sekali. Dan khususnya untuk membuktikan bagi kita ini orang yang mencintai tanah air ini. Kita mencintai Indonesia.
Barangkali lebih daripada banyak orang Indonesia yang lain. Oleh karena saudara itu anak Tuhan. Dan saudara mengerti, kenapa saya ditempatkan di sini? Oleh karena saya itu mempunyai purpose tertentu yang Tuhan itu berikan. Di Indonesia ini namanya akan dipermuliakan melalui segala pelayanan dan tingkah laku dan perbuatan saya di sini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kami tahu kami milik Tuhan. Apapun juga latar belakang kami, dengan berbagai pengalaman yang mungkin tidak mengenakan, menimbulkan luka-luka batin. Tetapi Tuhan, kami anak Tuhan. Sehingga kami tidak terikat kepada perasaan, kepada pikiran subjektif kami. Dan kami ingin sekali memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan bagi Indonesia yang kami cintai. Tuhan, terima kasih. Untuk negara yang Tuhan izinkan kami lahir, bahkan sebagian besar dari kami nanti akan mati di sini. Kami akan memberikan yang terbaik untuk